Menurut saya, pernyataan ini sesat bagi seorang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang merusak lingkungan dan kehutanan saat ini adalah izin tambang, proses penambangan, dan perkebunan korporasi. Jadi jangan berlindung, kerusakan hutan ini diakibatkan oleh pembangunan. Itu karena kesalahan akibat pemberian izin atau pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terhadap pelaku-pelaku ekonomi yang saat ini menguasai, ada satu bandar yang menguasai sampai dengan 5 juta hektar, tidak memberikan keadilan kepada rakyat. Jadi jangan membuat pernyataan karena berlindung akibat kesalahan, kemudian mempersalahkan pembangunan dari yang dilaksanakan oleh Presiden Pak Jokowi sekarang. Alokasi anggaran untuk rakyat, baik untuk perhutanan sosial, TORA, bibit produksi, sekali lagi bibit produksi, semua tidak ditepati, alias bohong. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya akan mulai dengan pernyataan Menteri Kehutanan saat konferensi di COP26 di Glasgow. Pembangunan besar-besaran di Indonesia tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Menurut saya, pernyataan ini sesat bagi seorang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang notabene sebagai institusi yang selama ini diharapkan dapat menjaga fungsi kawasan hutan dan konservasi serta lingkungan hidup di Indonesia. Kita harus bersepakat, substansi pembangunan itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Proses pembangunan bukan merusak lingkungan atau deforestasi. Jadi makna pembangunan yang dimaksud Ibu Menteri apa sesungguhnya? Apakah keluar dari substansinya? Presiden Jokowi memang sedang membangun, Bapak, kita harus akui bersama. Tapi tidak diharapkan dengan deforestasi. Yang merusak lingkungan dan kehutanan saat ini adalah izin tambang, proses penambangan, dan perkebunan korporasi. Itulah yang melakukan deforestasi, bukan pembangunan. Jadi jangan berlindung, kerusakan hutan ini diakibatkan oleh pembangunan. Itu karena kesalahan akibat pemberian izin atau pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terhadap pelaku-pelaku ekonomi yang saat ini menguasai, ada satu bandar yang menguasai sampai dengan 5 juta hektar, tidak memberikan keadilan kepada rakyat. Jadi jangan membuat pernyataan karena berlindung akibat kesalahan, kemudian mempersalahkan pembangunan dari yang dilaksanakan oleh Presiden Pak Jokowi sekarang. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi, kita harus akui. Iya, ini yang saya melihat bahwa perlindungan karena kesalahan ini kita berlindung dengan alasan pembangunan. Selanjutnya, Pak Pimpinan, dengan pandangan Menteri seperti itu, artinya alokasi anggaran yang selama ini kita diskusikan di Dewan demi untuk menjaga lingkungan hidup dan pelestarian hutan tidak lagi punya arti. Begitu juga jawaban memang eselon 1 KLK selama ini. Semakin kita tidak bisa percaya dengan janji alokasi anggaran untuk rakyat, baik untuk perhutanan sosial, TORA, bibit produksi, sekali lagi bibit produksi, semua tidak ditepati, alias bohong. Target dan prioritas yang selama ini dilaporkan bagus, faktanya di lapangan berbeda.
Dampaknya banjir di mana-mana. Demikian juga dengan penegakan hukum terhadap korporasi yang merambah kawasan hutan, baik pidana dan denda, tidak mengalami kemajuan. Seperti juga pungutan BNPB yang pimpinan tadi sampaikan, IPPKH jauh dari potensi yang seharusnya diterima oleh negara. Seharusnya negara terima 26 triliun. Tapi coba kita lihat laporan BNPB, kurang lebih hanya 8 triliun. Sesungguhnya di mana kinerjanya? Atau susah menagihnya, atau tidak menagih? Dikarenakan temboknya besar. Saya kira bukan di situ persoalannya. Jadi saya kira disinilah Bapak-bapak dan saudara-saudara berlindung dengan deforestasi yang saat ini sedang berjalan dengan mengatasnamakan pembangunan. Saya tidak setuju. Kesimpulannya, pimpinan, hari ini saya tidak menanggapi anggaran karena saya menilai juga bahwa apapun anggaran yang kita alokasikan tidak berdampak baik untuk lingkungan dan lingkungan dan kehutanan kita. Demikian juga manfaatnya untuk masyarakat kita. Saya melihat bahwa alokasi anggarannya juga tidak memberikan kejelasan yang jelas untuk masyarakat. Demikian tanggapan saya, pimpinan. Terima kasih. Allahumma fiqh lakum min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.